Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 hebat dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi nih bersama channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan dan kebermanfaatan ilmu yang kita pelajari hari ini. Anak-anak kelas 5, di masa pandemi ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, masih ingat kan dengan 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wah, ada apa ya selanjutnya? Bebras Challenge. Apa itu Bebras Challenge? Nah, coba anak-anak selesaikan tantangan dari Bebras ya. Gerakan Pandai, pengajar era digital Indonesia. Perhatikan Bebras Challenge 2016 tentang kepik-kepik. Ada sebuah tabel, ada berapa ekor kepik dalam grid yang terdiri dari 16 sel. Sebuah sel dikatakan bertetangga dengan sel lainnya jika sisi atau sudut atau pojok keduanya bersebelahan. Ini berarti setiap sel dapat mempunyai sampai dengan 8 tetangga. Nah, anak-anak bisa memperhatikan tabel kepik-kepik berikut ini. Nah, pertanyaannya ini anak-anak, ada challenge-nya. Pada gambar di atas, sel manakah yang dikelilingi oleh paling banyak kepik? Pilih salah satu jawabannya ya. A, B, C, ataukah D? Tadam! Kita bahas bersama ya. Jawabannya yang benar adalah sel B. Kita dapat menemukan dengan menghitung atau mencacah jumlah kepik yang mengelilingi setiap huruf. Grid atau struktur yang terdiri dari baris dan kolom. Pada soal ini kita mencari hubungan antara satu kotak atau sel dengan kotak atau sel tetangga. Salah satu contoh pemakaian grid adalah untuk mempresentasikan sepotong gambar yang terdiri dari pixel di mana informasi diperoleh dari kotak tetangga. Tergantung pada definisi kotak atau sel tetangga, pengertiannya bisa berbeda secara signifikan. Nah, setelah kita tahu tentang challenge Bebras ini, nah kita lanjutkan dengan pembelajaran hari ini. Untuk kelas 5 kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi macam-macam kelainan otot pada manusia. Kedua, menemukan ide pokok dalam paragraf. Ketiga, menjelaskan ciri-ciri komik. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah gambar yang dibagi menjadi 4
bagian, 4 kotak. Di dalam gambar tersebut terdapat percakapan. Nah, ayo kita baca bersama. Salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur. Apa penyebabnya, Ben? Penyebab salah bantal adalah salah posisi tidur. Manusia memang aneh. Bantal yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan. Nah, apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati ya. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut, menurut Dr. Melia Waryanto, spesialis akupuntur, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Nah, tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada bagian atas dan depan. Nah, dagu hanya bisa memiring ke kiri dan ke kanan. Nah, dari paragraf tersebut, isi yang dibahas apa ya? Benar sekali, membahas tentang salah bantal merupakan suatu penyakit yang terjadi saat bangun tidur. Nah, kalimat tersebut berada pada kalimat nomor tepat sekali, nomor 1, kalimat pertama. Nah, kalimat pertama disebut sebagai kalimat utama. Kalimat utama karena di dalamnya mengandung isi paragraf atau hal yang dibahas pada paragraf tersebut. Nah, kalimat utama letaknya tidak harus di awal loh anak-anak. Nah, jika letaknya di awal disebut dengan kalimat yang berbentuk paragraf deduktif. Nah, sedangkan kalimat yang letaknya di akhir disebut sebagai paragraf induktif. Nah, untuk paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal kalimat dan dipertegas di akhir kalimat. Nah, di dalam kalimat utama mengandung ide pokok. Nah, kalian sudah paham kan apa itu ide pokok? Ide pokok letaknya berada di kalimat utama, tepat sekali. Ayo coba kita cari ide pokok dari paragraf berikut ini. Penyebab torticollis ialah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Di manakah letak kalimat utamanya? Coba kita cari anak-anak dengan cara menemukan isi bacaan pada paragraf ini. Tepat sekali, kalimat utama terletak di kalimat nomor 1. Lalu, ide pokoknya apa ya? Nah, anak-anak hebat, penyebab torticollis merupakan ide pokok dalam paragraf ini. Nah, anak-anak, selesaikan tantangan dari ibu ya. Ada tantangan 1 nih. Untuk menambah pemahaman kalian, carilah ide pokok lain dari teks bacaan salah bantal di dalam buku paket tema 1 halaman 173. Semangat berlatih anak-anak hebat.
Apakah ada gangguan otot lain selain tortikolis, anak? Nah, tentunya kita bisa menemukannya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Nah, hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi kelainan otot menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, berikut ini adalah gambar kondisi otot seseorang yang mengalami hipertrofi. Kondisi ototnya membesar. Selanjutnya ada atrofi. Hampir mirip ya namanya, hanya bagian huruf depannya diganti oleh A. Apa itu atrofi? Nah, atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Ada apa lagi ya? Stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Ternyata masih ada lagi anak-anak, yaitu tetanus. Apa itu tetanus? Nah, mungkin anak-anak juga sering mendengar ketika berada di lingkungan masyarakat. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Bagaimana ya caranya? Untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur. Yang keempat, untuk menghindari sikap tubuh yang salah ya, supaya posisinya menjadi benar dan lurus. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Dan yang terakhir, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Tantangan kedua, apa ya tantangannya? Apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap seperti gambar berikut? Apa ya yang akan terjadi? Coba anak-anak tebak. Dijawab ya, tantangan dari ibu. Tantangan kedua. Nah, kembali lagi dengan si gambar. Gambar yang sudah kita baca di awal tadi. Gambar apakah ini? Di dalam gambar
terdapat sebuah percakapan ya anak-anak. Nah, ini termasuk dalam komik. Nah, ciri-ciri komik ada yang tahu? Pintar sekali. Hadir untuk menyampaikan cerita. Proporsional, menggunakan bahasa percakapan, biasanya bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, menyediakan humor. Nah, ada 6 ciri-ciri komik ya. Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana sih Bu untuk membuat komik? Langkah-langkahnya cukup mudah anak-anak. Ikuti langkah-langkahnya secara urut ya, supaya komik yang kalian buat dapat menghasilkan gambar yang bagus dan mudah diterima dan dipahami oleh pembaca. Pertama, menentukan tema dan judul komik. Kedua, membuat sketsa. Ketiga, memberikan tinta atau inking. Keempat, memberikan warna atau coloring. Kelima, membuat teks lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk kolom kata di dekat gambar tokoh. Nah, kita tentukan dahulu temanya, kita akan membuat komik apa. Lalu membuat sketsa, ditebalkan dengan tinta, memberi warna, dan kemudian yang terakhir adalah memberikan teks pada komik yang sudah kita jadi gambarnya. Nah, ada tantangan ketiga nih untuk kalian. Nah, kalian telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan otot pada manusia. Sekarang, coba pilih salah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilih aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kalian tahu. Nah, kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan disajikan ke dalam bentuk komik. Selamat mengerjakan anak-anak. Kuis, siapa yang mau kuis? Oke, kita belajar dan membahas kuis hari ini ya. Kuis pertama. Gambar 1, gambar 2. Berdasarkan gambar-gambar di samping, apakah pernyataan-pernyataan berikut sudah tepat? Berilah tanda centang pada kolom iya atau tidak. Nah, ada 3 pernyataan anak-anak. Coba kita bahas bersama ya. Pernyataan pertama, anak laki-laki dalam gambar 1 dan 2 tidur dengan posisi yang benar. Apakah sudah benar semua posisi tidurnya? Ya, benar sekali. Posisi tidur gambar kedua salah. Jadi jawabannya adalah tidak. Hebat. Yang kedua, anak laki-laki dalam gambar 1 tidur dengan posisi yang benar. Nah, gambar 1 sudah benar ya. Berarti jawabannya adalah ya. Hebat sekali. Yang ketiga, ayo tinggal 1. Anak laki-laki dalam gambar 2 tidur dengan posisi yang benar. Sudahkah benar anak-anak? Nah, yang gambar kedua belum benar ya. Jadi jawabannya adalah tepat sekali. Hebat. Apakah ada kuis lagi? Wah, ada kuis lagi. Kuis kedua. Bacalah bacaan berikut ini. Tetanus atau lockjaw adalah salah satu penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri berbahaya. Bakteri tersebut bernama Clostridium tetani. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Seseorang dapat terinfeksi bakteri tetani melalui luka terbuka,
dan gejala biasanya akan muncul sekitar 3-21 hari setelah terinfeksi. Penyakit ini umumnya tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Jadi tidak menular ya anak-anak penyakit tetanus. Ada paragraf kedua. Penderita penyakit ini akan menunjukkan tanda-tanda seperti kejang otot hingga kesulitan bernafas. Hal ini menyebabkan penyakit ini sangat mematikan dan dapat mengancam nyawa apabila tidak segera ditangani lebih lanjut. Sehingga saat ini belum ditemukan obat atau penanganan medis yang dapat menyembuhkan tetanus. Pengobatan yang ada berfokus pada pencegahan komplikasi. Paragraf ketiga, tetanus merupakan penyakit yang cukup langka. Namun, angka kejadiannya di negara-negara berkembang masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan kurang terjadinya program vaksinisasi di negara-negara tersebut. Bakteri C. tetani sangat mudah berkembang biak di daerah beriklim hangat, terutama di bulan-bulan musim panas. Namun, berkat ditemukannya vaksin, angka kejadian penyakit ini mengalami penurunan yang signifikan. Nah, anak-anak sudah mengikuti vaksin C. tetani belum? Nah, kita harus mencegah dengan mengikuti vaksin ya. Sumber dari halosehat.com. Infeksi tetanus. Kuis, bacalah bacaan berikut ini. Nah, manakah komik berikut yang mendeskripsikan penyakit tetanus di paragraf 1? Nah, tepat sekali. Jawabannya adalah A, B, C, atau D? B. Proses vaksinisasi, C. Kejang, dan D. Saat terkena paku. Yang A. Gambar virus tetanus. Tepat, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan. Wah, masih ada kuis ketiga. Nah, kita baca ya paragrafnya. Olahraga diperlukan untuk melatih otot dan tulang kita supaya kuat. Karena dengan berolahraga meningkatkan penyerapan kalsium yang merupakan nutrisi penting bagi tulang dan juga menjaga kesehatan tulang dari penyakit tulang seperti rematik atau radang sendi. Fungsi utama rangka selain untuk bergerak adalah juga untuk melindungi organ dalam tubuh seperti jantung, hati, paru-paru yang dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak dan masih banyak lagi bagian tubuh yang dilindungi oleh rangka. Selain itu, juga tulang menegakkan dan memberikan bentuk pada tubuh kita sehingga tempat pembentukan sel darah merah dan tempat penyimpanan kalsium, fosfor, dan mineral yang penting. Nah, dari paragraf tersebut, coba jawab pertanyaan berikut ini. Ide pokok teks bacaan di atas adalah. Nah, coba kita ketikkan ya, artinya adalah olahraga untuk melatih otot dan tulang supaya kuat. Anak-anak, hari ini kita telah belajar materi mengidentifikasi macam-macam kelainan otot pada manusia. Kedua, menemukan ide pokok dalam paragraf. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri komik. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ajaklah teman-teman dan keluarga kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan anak-anak. Tetap semangat belajar di masa pandemi.
Ibu cukupkan. Apabila ada tutur kata dan kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.